Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Selamat datang di talkshow kita pada hari ini. Bersama saya Asisul. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai bareng sosok seorang mahasiswa inspiratif dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Beliau ini bukan hanya aktif di dunia perkuliahan, namun juga aktif di organisasi kampus. Perkuliahan tidak menjadi hambatan untuk terus berkembang dan terus berkontribusi. Sudah hadir di tengah-tengah kami seorang mahasiswa inspiratif dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Langsung saja, yuk kita sapa. Halo Kak. Halo guys, teman-teman. Nah, untuk lebih akrabnya, mungkin terlebih dahulu kita akan memperkenalkan siapa sih yang akan menjadi narasumber kita ini dan siapa sih sebenarnya yang beliau ini yang akan membagikan cerita kepada teman-teman. Nah, mungkin dari narasumber kita bisa langsung memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Lady Maisuri Marufi. Teman-teman bisa akrab menyapa saya dengan nama Lady. Kalau kita bertemu mungkin. Lalu saya mahasiswa semester 8 di jurusan PGSD Universitas Negeri Makassar. Biasa dipanggil dengan nama Lady. Nama Lady. Biasa dipanggil dengan supaya lebih akrabnya kita panggil Kak Lady ya. Ya. Oke. Nah, di sini Kak Lady akan sudah siap untuk berbagi cerita kepada teman-teman bagaimana sih perjalanannya dari semester 1 sampai dengan sekarang ini. Nah, mungkin yang pertama itu yang akan kita tanyakan itu Kak, bagaimana sih sebenarnya pengalaman Kak Lady ini dari awal semester 1 hingga saat ini? Ya. Baik, sebenarnya sangat spesial ya menjadi mahasiswa baru di PGSD Kampus Makassar karena angkatan saya tergolong angkatan COVID, di mana pada saat itu kita perkuliahannya dilaksanakan lewat daring dalam jaringan melalui Zoom maupun Google Meeting bersama dosen dan juga teman-teman. Jadi spesialnya itu ya bisa kuliah lewat di rumah. Itu sih yang pertama, menjadi mahasiswa baru PGSD awal-awal kuliah lewat rumah lalu berteman secara online bersama teman-teman. Namun enaknya ketika kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa maupun dosen di PGSD itu sangat ramah untuk terbuka kepada kita. Nah, jadi ya kebanyakan have fun-nya lah awal-awal masih meraba-raba pertemanan, meraba-raba kampus gitu. Oh, jadi awal masuk kampus sudah dapat ya teman-temannya yang begitu akrab dan juga dosen-dosen dari jurusan PGSD itu sangat-sangat ramah ya. Sangat-sangat ramah. Sangat informatif juga. Pada saat itu tergolong kita masih belum tahu sebagai mahasiswa baru untuk pengisian KRS, pengisian kelas dan segala macam itu sangat dibantu oleh tugas tim dari PGSD Kampus Makassar melalui dosen dan juga beberapa kakak-kakak yang bertugas di bidang itu untuk kita memilih mata kuliah sesuai dengan kelas kita masing-masing. Nah, itu sih enaknya berkuliah di PGSD Kampus Makassar karena diarahkan itu dan informasinya itu terarah pada saat kita mahasiswa baru. Oh, jadi awal masuknya ini kita sebagai mahasiswa baru nih, kita tidak kehilangan arah, kita tidak pusing mau kemana nih karena dosen-dosen di sana sangat informatif ya begitu. Nah, selanjutnya yang akan kita tahu bagaimana sih Kak Lady ini bisa berinteraksi dengan dunia kampus yang mungkin menurut Kak Lady ini adalah dunia kampus itu adalah dunia yang baru menurutnya. Mungkin bisa diceritakan Kak, mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada teman-teman juga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada saat awal menjadi mahasiswa baru, ya tentu saja pasti akan ada tantangan yang dihadapi. Dan tantangan orang berbeda-beda. Pada saat itu tantangannya cuma satu, karena saya dipilih menjadi ketua tingkat. Dan pada saat itu saya masih awam mengenai apa itu ketua tingkat, bagaimana tugasnya. Jadi pada saat itu saya berdasarkan mencari-cari dari senior, dari kakak-kakak yang ada di kampus, saya menanyakan bagaimana sih cara chat dosen ataupun bagaimana sih kita mengawali pembicaraan yang hangat sama dosen di PGSD. Lalu diajari satu-satu. Jadi kebanyakannya itu struggling di belajar saja di awal-awal. Sama dari segi interaksi bersama teman-teman kampus itu awalnya karena mereka juga terbuka
kepada saya pun juga harus seperti itu. Sangat gampang menurut saya. Jadi pada awal masuk kampus nih sudah bisa dikatakan beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif karena kenapa kita barusan kita dengar karena kali ini pada saat awal masuk kampus dia sudah ditunjuk sebagai ketua tingkat ya. Bagaimana cara untuk menghubungi dosen, bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman, baik itu antara teman-teman dan juga dengan dosen begitu ya? Iya, betul. Sama itu kebanyakan harus membaca materi-materi awal-awal karena tentu saja materi di PGSD ini berbeda sekali dengan materi yang kita dapatkan di pendidikan terakhir yaitu SMA. Jadi strugglingnya belajar. Jadi kita betul-betul butuh niatan untuk membaca jurnal karena menjadi mahasiswa kita harus banyak belajar teman-teman. Jadi ya kita membaca jurnal, membaca mungkin kalau kita tidak senang dengan membaca banyak tulisan bisa mendapatkan lewat TikTok apa sih itu pendidikan dasar ataupun bagaimana sih begini materi yang akan kita tentang bahasa Inggris mungkin ataupun bagaimana. Jadi kayak itu dari 3 SKS mungkin yang paling banyak di PGSD itu sebenarnya masih belum mencukupi untuk kita dapat informasi. Nah, menjadi mahasiswa baru pada saat itu saya kebanyakan membaca materi yang kalau ingin belajar. Cukup itu sih strugglingnya, tapi seru guys. Cukup seru ya. Iya, seru sekali. Jadi begini Kak Lady. Yeah. Jadi dari semester 1 sampai dengan sekarang ini, nah kira-kira Kak Lady ini apa sih mungkin Kak Lady punya pengalaman menarik atau mungkin punya motivasi tersendiri sampai dengan saat ini, dan juga mungkin barangkali Kak Lady ini sudah bergabung dengan salah satu organisasi kampus ya? Iya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Kak Lady. Bagaimana tadi pengalaman yang paling menarik? Mungkin Kak Lady ini memiliki pengalaman menarik di kampus sampai dengan sekarang ini. Tentu saja banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika berkuliah di UNM. Salah satunya yang paling berkesan sampai sekarang adalah saya mengikuti program pertukaran mahasiswa di 2 kampus berbeda. Pada saat itu pertukaran mandiri yang diadakan oleh PGSD Kampus Makassar, cuma diadakan oleh PGSD Kampus Makassar. Saya bertukar di Universitas Negeri Yogyakarta pada saat itu, dan itu sangat berkesan karena kami diantar oleh dosen PGSD ke tempat kita bertukar, yaitu pada saat itu saya berada di Yogyakarta, lalu dibimbing belajar mengenal lingkungan yang baru, tentu saja yang berbeda dari UNM. Lalu hal unik yang lainnya adalah begitu drama perkuliahan. Tidak banyak sih tidak terlalu banyak yang menarik dari kehidupan saya, tapi dari organisasi itu. Dari organisasi itu yang membuat kehidupan perkuliahan saya lebih menarik karena saya sekedar informasi, saya memiliki organisasi yang bergerak di bidang seni. Saya memilih organisasi ini karena saya yakin bahwasanya menjadi guru SD itu katanya pada saat itu saya dapat informasi kalau kita nanti akan terjun langsung mengajari siswa-siswi kita ketika kita menjadi guru untuk menari, untuk bernyanyi, untuk berpuisi, kita akan mengajari siswa kita seperti itu. Nah, pemikiran saya adalah pada saat itu mungkin mata kuliah pendidikan seni itu masih belum mencukupi saya untuk mendapatkan keterampilan tersebut. Nah, maka dari itu saya memilih untuk masuk organisasi untuk mengembangkan hal itu. Nah, ya itu menarik juga ya. Jadi mungkin Kak Lady ini bisa dibilang sebagai seseorang yang mencintai seni begitu ya. Betul. Nah, kira-kira dari cerita Kak Lady ini mulai dari mungkin bagaimana sih kira-kira caranya Kak Lady ini untuk memanage waktu, baik itu kesibukan perkuliahan dan juga kesibukan keorganisasian mungkin. Ya, cara saya memanage waktu sebenarnya tidak terlalu susah karena perkuliahan itu dimulai dari pagi sampai jam 5 sore. Lalu organisasi saya berjalan di atas dari pagi sih sebenarnya. Cuman kita lebih aktifnya untuk latihan itu di malam hari. Nah, jadi kebanyakan yang saya lakukan itu
cuman bagaimana mengatur tidur. Oh iya. Iya. Bagaimana cara Mengatur tidur, ya? iya, karena Oke. pada malam hari kita beraktivitas, latihan segala macam, lalu paginya kita tetap berkuliah. Itu sih struggling sekali saya rasakan ketika saya berada di pada saat itu masih semester awal yang banyak sekali tugas, banyak sekali hal yang perlu dipelajari. Sudah sibuk dengan dunia perkuliahan Iya, ya. betul sekali. Lalu sibuk lagi dengan organisasi. Namun syukurnya sampai sekarang saya bisa mengatasi itu semua karena saya belajar cara memanage waktunya dari situ. Dari masalah-masalah yang saya dapatkan, saya mencoba untuk menggali apa sih sebenarnya yang salah, bagaimana sih harusnya pola tidurku ataupun apa yang harus saya lakukan begitu. Nah, dari situ saya belajar sendiri. Kalau ternyata saya ketika pulang dari organisasi, saya harus langsung tidur, tidak boleh berkeliaran lagi, harus istirahat. Besoknya masuk perkuliahan, fresh. Kalau ada kesempatan untuk tidur, tidur lagi. Wah. Ya, Ya, dari di sini kita bisa mengatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa sama dengan Kak Lady karena mulai dari pagi, siang sampai sore itu dipenuhi dengan tugas-tugas kampus, tugas-tugas perkuliahan. Lanjut lagi di mana malam harinya aktif di organisasi ya. Nah, mungkin dari ceritanya Kak Lady ini bisa memberikan motivasi maupun berbagi cerita kepada teman-teman yang lagi menonton. Iya. Oke. Sebenarnya saya cuma mau memberikan sedikit masukan bagi teman-teman yang sekarang masih meraba-raba. Sebenarnya saya ini mau masuk organisasi apa ya? Apa sih pentingnya organisasi buat saya? Sebenarnya yang paling kita dapatkan ketika kita berorganisasi itu problem solvingnya, menyelesaikan masalahnya itu. Penyelesaian masalah. Iya, penyelesaian masalah dan memanage sesuatu itu saya dapatkan ketika masuk organisasi ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mendapatkan dari pengalaman saya pribadi. Karena ada yang mengatakan guru terbaik adalah pengalaman. Wow, guru terbaik adalah pengalaman. Nah, pada saat itu awal-awal saya punya banyak masalah. Setiap organisasi pasti ada masalahnya. Dimanapun kita berada pasti akan ada masalahnya. Nah, pada saat itu tentu saja masalah waktu, terus saya masalah memanage diri saya sendiri, cara saya memanage perkuliahan dan organisasi. Namun karena pemikiran-pemikiran bahwasanya saya dapat masalah, karena masalah itu saya menggali masalah itu untuk mendapatkan solusi. Nah, dari situ muncul teknik berpikir kritis dan juga problem solving saya. Lalu memanagenya itu saya harus membagi pengalaman. Ketika saya berada di pertukaran kedua saya, yaitu di Universitas PGRI Yogyakarta di programnya Kemendikbud. Nah, itu saya diamanahkan menjadi wakil kepala suku. Oh, luar biasa ya teman-teman. Dan juga saya diamanahkan untuk menghandle farewell party. Farewell party itu acara perpisahan di sana. Karena saya memiliki basic di dunia seni, cara memanage, melihat kakak-kakak bagaimana lingkungan seni saya di FIP UNM itu bekerja. Jadi saya meraba-raba kayak harusnya seperti ini, dan saya mengatur teman-teman saya dari penjuru Nusantara untuk sama-sama bekerja sama begitu. Lalu alhamdulillah berjalan dengan baik. Dari saya mengedit video, saya mengatur item pementasan yang akan saya lakukan, lalu saya mengatur bagaimana pementasan itu berjalan. Saya mengatur dari nol sampai akhir, dan akhirnya berjalan dengan lancar dengan waktu 2 bulan saya latihan. Nah, memanage itu saya dapatkan di organisasi saya. Jadi ada manfaatnya kita masuk organisasi, sangat bermanfaat. Banyak sekali ya manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Ya begitu, tapi kita kalau berpikiran tentang masalahnya terus, kita akan tetap stuck di situ. Karena setiap tempat pasti ada masalah. Betul sekali. Oke. Jadi di sini guru terbaik adalah pengalaman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru memulai untuk dunia kampusnya, dunia perkuliahannya, jangan takut-takut untuk berorganisasi. Karena di organisasi kita akan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, ketika teman-teman mungkin yang hanya perkuliahan saja, sibuk perkuliahan saja, mungkin tidak mendapatkan dunia organisasi. Betul sekali. Oke. Begitupun dengan teman-temannya, Zizul. Kalau misalnya di organisasi itu kita lebih belajar untuk berinteraksi, lebih belajar untuk mengemukakan opini. Mungkin kalau kita pulang ke kos, setelah kuliah pulang ke kos, kayak kita bingung sebenarnya. Kita mau membicarakan apa ya? Bagaimana ya kalau bagaimana mengembangkan keintelektualan itu? Misalnya membicarakan hal-hal yang lebih ke mengacu pemikiran kita untuk berpikir kritis. Nah, itu sebenarnya yang paling
bagusnya di organisasi itu kita belajar untuk mengemukakan apa Iya. yang dirasa, apa yang sedang dialami bersama teman-teman yang ada di sekitar situ. Tentu saja sangat bermanfaat punya banyak teman-teman, sangat bermanfaat. Kita lebih ke menjaga mental sih kalau saya pribadi, menjaga mental dengan bersosialisasi, mendapatkan pengalaman dari orang lain, sama Oke. ya, begitulah. Oke, jadi itu cerita dari Kak Lady, dan semoga apa yang sudah disampaikan ini, cerita dan pengalaman Kak Lady bisa memberikan motivasi Amin, amin, amin. bagi teman-teman yang lagi menonton. Nah, dunia perkuliahan itu bukan menjadi hambatan untuk terus Betul. berkembang dan terus untuk berkontribusi. Nah, bagi teman-teman jangan takut untuk terus belajar dan tetaplah belajar dimanapun kalian berada, karena guru terbaik adalah pengalaman, Pengalaman. seperti yang dikatakan tadi sama Kak Lady. Nah, untuk talk show kita pada hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih Dan banyak. juga terima kasih kepada narasumber kita, mahasiswa Ya. inspiratif kita, Amin. Kak Lady. Dan semoga apa yang disampaikan ini dapat bernilai pahala. Amin, amin, amin. Oke, jadi untuk kali ini kami cukupkan Ya. dengan ucapan lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.